Unsur Daerah semester 4. Di sini saya akan melengkapkan tugas yang diberikan oleh Dr. Ulul Azmi M.Hum. Saya akan menjelaskan bab 2 dan bab 3. Selamat menyaksikan. Bab 2, Kajian Pustaka dan Landasan Teori. 2.1 Kajian Pustaka. Kajian pustaka yang dijadikan rujukan terutama adalah pustaka yang memiliki relevan dengan penelitian yang dilakukan, berfungsi sebagai pelengkap informasi, dan dapat menunjang penelitian ini. Kajian terhadap pustaka perlu dilakukan secara komprehensif agar diperoleh benang merah yang mampu menghubungkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu dengan penelitian sekarang ini. Dalam menambah wawasan, mempertajam konsep dan teori, serta menunjukkan keaslian penelitian, maka dilakukan kajian terhadap pustaka yang relevan. Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, ada beberapa pustaka yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini. Penelitian tentang penyakit pelalau adalah suatu kegiatan tentang meninjau seberapa pemahaman masyarakat mengetahui penyakit pelalau ini, dan juga pemahaman masyarakat tentang cara pengobatan penyakit pelalau. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenal penyakit pelalau di Desa Prawang. Di Desa Prawang ini masih kurang masyarakat yang memahami tentang pelalau. Pelalau ini merupakan penyakit yang mengandung unsur gaib dalam proses perlakuannya. Pelalau melakukan berbagai jenis ritual dalam pelaksanaannya, seperti melakukan kontrak perjanjian dengan jin maupun bekerja dengan PON 2005 tentang pengetahuan lokal, sikap dan perilaku masyarakat Gem terhadap penyakit di Desa Gemes, Distrik Nimboran, Jayapura, membahas penyakit dan proses penyembuhan berdasarkan pemahaman masyarakat. Pada penelitian ini lebih banyak difokuskan pada etiologi penyakit secara personalistik dibandingkan dengan sebab-sebab naturalistik. Hal ini menambah wawasan penulis tentang sebab-sebab sakit menurut konsep suku Akit. Hal ini berlaku juga pada penyakit pelalau. Silih berganti berbagai nama dan jenis penyakit yang ada muncul dan ada yang hilang. Bomoh berusaha terus mencari cara penyembuhan dengan berbagai cara dan berbagai ilmu. Demikian juga peran Bomoh masih berfungsi baik sebagai orang pintar terkait dengan bedekah dan kegiatan lainnya. Sirait 2009 dalam disertasinya yang membahas Sando dan Dokter, kontestasi pelayanan kesehatan tradisional dan modern di Sulawesi Tengah, mengetahukan bahwa kelompok masyarakat Kali Da'a dalam mencari pelayanan kesehatan berawal dari kendala masyarakat mengakses pelayanan kesehatan modern. Oleh karena itu, mereka mengobati sendiri dengan cara tradisional berdasarkan pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan, daripada berobat ke sistem modern dan puskesmas. Relevansi penelitian tersebut adalah menambah rujukan pada penulis bagaimana membahas ritual pengobatan Bomoh dan alasan pelalau tidak dapat diobati dengan ilmu kedokteran ataupun medis. Masyarakat Prawang masih juga menggunakan penyembuhan dan metode dari pengobatan yang dilakukan oleh Bomoh. Menariknya adalah jika orang sakit pada umumnya berobat ke parade medis, ternyata orang-orang Prawang lebih sering memakai jasa yang disebut Bomoh dalam penyembuhan pelalau ini. 2011 melakukan penelitian tentang keterancaman ritual mapandesasi pada masyarakat nelayan suku Mandar di Kelurahan Bungkutoko, Sulawesi Tenggara. Dalam penelitian Al-Kausar diketahui bahwa ritual mapandesasi bertujuan sebagai bentuk permohonan keselamatan dan rezeki yang banyak bagi para nelayan. Ritual ini dilaksanakan sebelum para nelayan berlayar agar mendapatkan hasil yang banyak. Namun pada era sekarang proses pewarisan
yang ada malah terjadi penyusutan terhadap eksistensi ritual tersebut. Artinya pengurangan dan pembaruan terhadap sarana-sarana dari ritual pendesasi. Penelitian di atas memberikan sumbangsis dalam berpikir, khususnya pemahaman peneliti tentang konsep, bentuk, faktor-faktor penyebab penurunan, serta dampak dan makna penurunan ritual. Penelitian yang dilakukan oleh Althusser menjadi sumber masukan yang membangun sekaligus sebagai bahan pembanding dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam masyarakat di Kelurahan Bungku Toko tidak lagi dilakukan ritual mapendesasi yang dilakukan oleh suku Mandar di Kelurahan Bungku Toko mempunyai fungsi sosial untuk mengintensifkan kerjasama atau memperkuat rasa solidaritas sesama nelayan suku Mandar. Penelitian yang dilakukan oleh Althusser memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan yang dimaksud adalah sama-sama mengkaji ritual yang dilakukan oleh masyarakat dengan siklus kehidupan manusia dengan pendekatan penelitian kajian budaya. Sebaliknya, perbedaannya dalam kehidupan masyarakat desa Perawang telah ada puskesmas yang menghadirkan dokter sebagai tenaga medis, tetapi berbagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter, maka masyarakat cenderung berobat pada bomo atau dukun. Porat 2012 menulis buku berjudul Ketika Burung Itu Terbang. Buku itu dijadikan salah satu acuan dalam penelitian penulis karena dapat mengungkapkan bahwa dalam tradisi pengobatan lebih difokuskan para dukun sebagai media arwah dan memanggil arwah tersebut untuk mencari obat atau ubet. Selain itu, dukun akan menafsirkan ke dalam pertunjukan fisik bagi sang pasien berupa hal-hal yang harus disediakan seperti buah ataupun cara-cara lain untuk pengobatan gaib ini. 2.2 Landasan teori. Kebudayaan yang menjadi ontologi kajian budaya mempunyai pengertian yang berbeda dengan pemahaman umum. Kebudayaan dalam kajian budaya adalah kebudayaan dalam arti luas yang terkait dengan isu-isu politik, sosial, ideologis. Kebudayaan dalam kajian budaya merupakan suatu ajang pertikaian ideologi. Dengan kata lain, kebudayaan dalam kajian budaya didefinisikan secara politis daripada estetis. Objek penelitian kajian budaya bukanlah kebudayaan dalam pengertian sempit, melainkan kebudayaan sebagai teks-teks dan praktik-praktik kehidupan sehari-hari. Story 2007 2-3. Teori kritis adalah sebutan untuk orientasi teoritis tertentu yang bersumber dari Hegel dan Marx, disistematisasi oleh Horkheimer dan sejawat di Institut. Kritis adalah untuk mengungkap kondisi yang sebenarnya di balik suatu realitas semu atau kesadaran palsu yang teramati secara empirik. Dengan kata lain, teori-teori kritis berusaha melakukan eksplanasi, namun eksplanasi dalam pengertian lain, yakni eksplanasi tentang adanya kondisi-kondisi yang dinilai palsu, semu atau tidak benar, seperti false consciousness. Tujuannya adalah untuk pencerahan emansipasi manusia agar para pelaku sosial menyadari adanya pemaksaan tersembunyi atau hegemoni. Kajian budaya memposisikan berbagai kajian teoritis disiplin ilmu lain yang dikembangkan secara lebih longgar, sehingga mencangkup potongan-potongan model dari teori yang sudah ada, daripada pemikiran strukturalis dan pasca. 2.3 Konsep. Definisi operasional tentang suatu konsep yang dikemukakan
oleh setiap penelitian dapat berbeda meskipun topik atau konsep yang diteliti sama. Adapun konsep yang dirumuskan dalam penelitian itu bertujuan menghindari kesimpang siuran dalam menafsirkan berbagai konsep yang digunakan. Oleh karena itu, perlu dijelaskan beberapa konsep sebagai berikut. 2.2.1 Ritual. Menurut Kamus Bahasa Indonesia 2008 1178, ritual dapat diartikan berkenaan dengan ritus, tata cara upacara keagamaan, tindakan seremonial. Menurut Hadi 1999 sampai 2930, ritual merupakan suatu bentuk upacara atau perayaan yang berhubungan dengan beberapa kepercayaan atau agama yang ditandai dengan sifat khusus yang menimbulkan rasa hormat yang luhur, dalam arti merupakan suatu pengalaman yang suci. Pendapat lain mengatakan bahwa ritual adalah bentuk atau metode tertentu yang melaksanakan berbagai kegiatan atau tata cara dalam melakukan upaya dalam kegiatan pengobatan. Biasanya hal ini bisa dilakukan oleh orang yang berobat maupun dilakukan oleh bomok itu sendiri. 2.2.2 Bomoh atau dukun. Pengertian bomoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001 adalah orang yang pekerjaannya menolong orang susah dan sakit, mengobati, memberi jampi-jampi dan mantra, dan konon diantaranya melakukan kegiatan lewat kemampuan tenaga gaib. Dalam bahasa Indonesia, bomoh sering disebut dengan istilah dukun. Terkait dengan istilah bomoh di beberapa negara digunakan dengan macam-macam nama, yaitu clairvoyant. Dalam bahasa Arab, dukun disebut kahin, sedangkan tukang ramal disebut araf. Pengertian araf tukang ramal adalah orang yang mengaku mengetahui kejadian yang telah lewat, bisa menunjukkan barang yang dicuri atau tempat hilangnya suatu barang. Istilah bomoh menurut suku yang ada di Riau memiliki bermacam-macam penyebutan walaupun esensi praktiknya sama, yaitu berarti dikir, suku Sakai, Bedewa, suku Bonai, Bedekah, suku Akit, dan Belian, suku Petalangan Talang Mama. Peranan batin tersebut antara lain sebagai pemimpin dalam ritual penyembuhan, sebagai peramal, dan menentukan hal baik seperti pesta baik, pesta pernikahan, pesta kampung, dan sebagainya. 2.2.3 Pengobatan tradisional. Pengobatan adalah suatu kebudayaan untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang mengganggu hidup. Upaya memahami konsep tentang pengobatan, terutama pengobat tradisional dalam praktik pengobatan tradisional, sangatlah diperlukan. Konsep tersebut setelah diketahui diharapkan dapat diketahui sesuai dengan jalan pikiran dan alasan dilakukan suatu tindakan oleh pengobatan terhadap seseorang penderita yang meminta pertolongannya. Konsep yang dimaksud di sini adalah sistem pengobatan ada kaitannya dengan sistem pengobatan tradisional. Menurut WHO dalam Timmermans 2000, pengobatan tradisional adalah jumlah total pengetahuan, keterampilan, dan praktik-praktik yang berdasarkan pada teori-teori, keyakinan, dan pengalaman masyarakat. Dalam Timmermans 2000, pengobatan tradisional adalah jumlah total pengetahuan, keterampilan, dan praktik-praktik yang berdasarkan pada teori, keyakinan, dan pengalaman masyarakat yang mempunyai adat budaya yang berbeda, baik dijelaskan maupun tidak, digunakan dalam pemeliharaan kesehatan dan dalam pencegahan, diagnosis, perbaikan, atau pengobatan penyakit secara fisik dan mental. Selain itu, pengobatan tradisional juga salah satu cabang pengobatan alternatif yang bisa didefinisikan
bukan sebagai cara pengobatan yang dipilih oleh seseorang bila cara pengobatan konvensional tidak memberikan hasil yang memuaskan. Konsep pengobatan dalam penelitian ini adalah sistem pengobatan yang dilakukan oleh Bomo dengan menggunakan berbagai media dan cara tersendiri dalam mengobati. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan tertentu. Salah satunya dalam penelitian tentang nilai budaya dalam pengobatan penyakit pelalau. 3.1 Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Prawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. 3.2 Objek penelitian. Pada penelitian kali ini penulis memilih topik tentang nilai tradisi pengobatan penyakit pelalau. 3.3 Variabel penelitian. Variabel pengobatan penyakit pelalau. Subvariabel kajian nilai dan tradisi. Indikator pengetahuan. 3.4 Jenis penelitian. Penulis menyimpulkan bahwa jenis penelitian yang penulis ambil merupakan penelitian pengobatan penyakit pelalau. 5. Metode dan teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan antara lain: yang pertama, membaca berbagai contoh buku dan link yang membahas tentang penelitian. Metode ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data penulis menggunakan untuk mempermudah dan menjangkau wawasan dalam merangkai proposal ini. Yang kedua, wawasan dengan tertua yang berada di Desa Prawang. Metode ini merupakan kegiatan kedekatan mental dengan orang tua setempat dan sekaligus menumpulkan fakta-fakta lapangan dari hasil wawancara dengan tertua di Desa Prawang. 3.6 Metode analisis. Metode analisis yang digunakan antara lain: yang pertama, coding, yaitu semua materi atau data dalam bentuk teks dikelola oleh topik tertentu yang relevan dengan pusat penelitian. Yang kedua, interpretasi. 3.6 Metode analisis. Metode analisis yang digunakan antara lain: yang pertama, coding, yaitu semua materi atau data dalam bentuk teks dikelola oleh topik tertentu yang relevan dengan pusat penelitian. Yang kedua, interpretasi data. Proses interpretasi data sebenarnya secara bersamaan selama coding. Dan penjelasan dari saya, lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.